Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anak. Selamat siang sih nanti. Kembali lagi di kelas Islamic Religious Study. Today I wanna share about obligate ghusl. Jadi yang meneruskan materi minggu kemarin. Karena kalau di Google Meet jatuhnya jadi riuh, jadi kayak begitulah, karena ini hal yang masih tabu dan kalian juga pasti ngerasa awkward, is normal. Nah terus ibu mau ngasih tahu dulu sebelum dimulai materi ini itu untuk pelajaran dan edukasi kepada kalian bahwa kalian ini sudah memasuki fase puberty atau mulai masuk ke dalam sudah menjadi teenager, yang mana teenager ini sudah melangkah ke jenjang yang dewasa, yaitu sudah mengalami hal-hal yang ibu jelaskan kemarin ya. Nah, maka dari itu kalian harus mengetahui bagaimana mandi wajib, karena yang sudah masuk teenager dan puberty tadi harus melakukan mandi wajib jika dalam keadaan tertentu. Oke, langsung aja. Ini materi pertama, slide pertama, obligate ghusl. Seperti biasa bersama Miss Jainab di sini. Nah, pengertian mandi wajib ini sangat penting ya. Jadi mandi wajib ini dilakukan karena hal-hal tertentu kemarin yang sudah dijelaskan oleh ibu di Google Meet ya. Nah, pengertian mandi wajib ini berbeda dengan mandi biasanya. Jadi mandi wajib ini dijelaskan di surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ini menjelaskan jika sudah bertemu laki-laki dan perempuan dalam artian hubungan intim, salah satunya diwajibkan untuk melakukan mandi wajib, karena seorang muslim dan muslimah itu wajib dalam keadaan suci dan bersih, selalu membersihkan diri. Nah, jika tidak ada air, bisa diganti mandi wajib ini dengan tayamum, seperti itu dijelaskan. Jadi salah satu pengertian keharusan kebersihan dan kesucian diri dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian mandi wajib ini adalah sebuah aturan dari Allah ya, dengan syarat-syarat tertentu sudah disebutkan tadi. Dan obligate ghusl itu adalah artinya mandi dalam bahasa Arab. Jadi dalam pengertian bahasa, al-ghusl artinya mengalirkan air pada sesuatu, yaitu mandi. Menurut istilah, al-ghuslu adalah menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara yang khusus bertujuan untuk menghilangkan hadas besar. Jadi dengan syarat-syarat tertentu tadi, ketika kita mengalami hadas besar, apa saja sih mem, kan sudah dijelaskan minggu kemarin. Jadi jangan dianggap sesuatu yang buruk ya, berkonotasi buruk gitu. This is bukan something bad, something is just like porn or something bad. This is not, this is keilmuan ya. Keilmuan yang kalian harus tahu karena sudah menginjak puberty. Something ya, pokoknya jangan dibawa negatif, karena negatif itu mindset ya. Nah, hal-hal yang mengharuskan mandi wajib seperti sudah dijelaskan kemarin. Nah, ya seperti kemarin ketika ngejelasin ini, wah ini apaan nih, kayak film biru, kayak sesuatu yang jelek kayak ini. Tapi kan kalian juga pada hakikatnya di sekolah belajar ya, pengenalan kalau adanya sexual education, tapi bukan untuk sesuatu untuk kalian lakukan, tapi kalian harus mengetahuinya sebagai ilmu pengetahuan, karena ini itu akan normal terjadi pada kalian semua. Nah, hal-hal yang mengharuskan mandi wajib pertama adalah keluarnya air mani ketika mimpi basah atau dengan kesengajaan. Kan kalau mimpi basah tidak sengaja, kita tidak sadar, ataupun kesengajaan baik hubungan intim atau mengeluarkan sengaja air mani. Kemudian ketika haid atau menstruasi, ini adalah siklus bulanan perempuan. Ini tuh kan sudah dijelaskan, biasanya anak akhir primary atau low secondary biasanya sudah mengalami yang namanya menstruasi. Ini adalah siklus bulanan dan biasanya paling banyak sebanyak 14 hari. Jika lebih dari itu adalah darah penyakit. Kalian harus mengeceknya ke dokter. Oke? Running low in battery.
Nah, kemudian hal-hal yang mengharuskan mandi wajib adalah melahirkan. Jadi setelah melahirkan dan keluarnya darah nifas, dan setelah melahirkan ini mengeluarkan darah nifas kurang lebih 60 hari. Dan jika setelah itu selesai, sama halnya dengan menstruasi, setelah menstruasi kalian harus wajib mandi wajib. Nah, setelah mengeluarkan darah nifas juga kalian harus melakukan mandi wajib. Nah, kemudian hubungan seksual. Nah, itu orang-orang dewasa yang sudah terikat kepada sebuah pernikahan. Jadi ibu harap kalian ini hanya kalau berhubungan kalau pacaran atau kayak gitu sebenarnya tidak boleh, tapi kalaupun iya, kalian janganlah sampai melakukan hal ini karena kalian pertama masih kecil dan kalian harus tahu bagaimana sebuah impact-nya ke depannya, oke? Tapi itu harus bijak lah dalam dalam kalian itu ketemu lawan jenis itu wajar ada ih cogan apa gitu, tapi jangan sampai jadi bucin, oke? Nah, setelah selesai melakukan hubungan intim, nah yang terakhir adalah kematian ataupun meninggal. Jadi orang yang meninggal wajib dimandikan. Jadi terakhir itu tadi kan ada 4 dan yang terakhir adalah kematian. Jadi ada 5 diantaranya yang hal-hal yang mengharuskan kita mandi wajib. Jadi ingat ya, pesan ibu ini bukan sesuatu yang negatif, tapi ini sesuatu yang akan kalian lakukan gitu. Setiap orang pasti, setiap perempuan insya Allah kalau dalam keadaan sehat akan menstruasi, laki-laki juga kalau normal mimpi basah, dan setiap orang juga pasti akan meninggal. Kulun nafsin dha'iqatul maut. Jadi kalian juga harus mengetahui kalau orang yang meninggal ini wajib dimandikan. Nah, rukunnya ada 2. Jadi mandi wajib itu sangat simpel, rukunnya hanya ada 2, yaitu pertama niat. Kalian jangan meninggalkan niat karena niat itu penting sekali. Jadi yang membedakan mandi wajib dan mandi lainnya, mandi biasa adalah niatnya. Nah, kemudian kedua, meratakan air ke seluruh badan. Kalian juga kan kalau mandi masa setengah-setengah, pasti semuanya seluruh badan diratakan oleh air. Jadi kalian benar-benar basah seperti layaknya mandi biasa. Jadi ingat ada 2, pertama niat, kedua meratakan air ke seluruh anggota badan. Nah, tata cara dan rukun mandi junub lainnya, ini bacaan niatnya. Nanti minggu depan akan praktek membaca niat ini, tapi sekarang hanya untuk pengertian saja ya. Jadi bacaan niat mandi wajib adalah Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu gusli lirof'il hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Jadi di sini ini hadasil akbari yang tadi sudah disebutkan ya, hadas-hadasnya apa saja, menstrual, kematian, keluar air mani dan hubungan seksual itu adalah hadas besar. Bu ulangi ya, ulangi sekali lagi, yaitu nawaitul guslil lirof'il hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Nah, artinya aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Oke, jadi misalnya sebelumnya ada yang pernah bacaan niat mandi wajibnya pakai bahasa or English is okay. Maksudnya masih oke-oke aja gitu. Tapi kalau sudah hafal yang Arabnya, lebih baik menggunakan yang Arabnya. Tapi kalau misalnya seketika misalnya tiba-tiba lupa, tapi gunakanlah boleh dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, oke? Nah, tata cara dan rukun mandi wajib. Ya, bisa dilihat ya. Jadi ada banyak. Pertama dengan membasuh seluruh anggota tubuh ini sebanyak 3 kali. Membersihkan kotoran atau najis, misalnya kalau ada kotoran debu atau kotoran ya seperti BAB atau BAK itu harus dibersihkan dulu. Berwudu sebelum mandi, ini salah tipe. Jadi berwudu sebelum mandi besar atau setelah mengguyurkan niat, mengucapkan niat dan mengguyurkan air ke seluruh badan. Atau dengan shower juga tidak apa-apa. Mulailah mandi besar dengan mengguyurnya dari kepala dan berniat, itu jangan lupa. Membasahi badan, dahulukan yang kanan sebanyak 3 kali, kemudian yang kiri sebanyak 3 kali. Jangan lupa menggosok-gosok tubuh biar